Kain tenun katanya bukan asli Cilacap ya, mungkin banyakkan di Klaten ya, kalau di kita di Jawa ya kenalnya. Di Cilacap sekarang sudah ada kain tenun ya. Sebelum kita tenun benang, kita celup dengan pewarna alam dari kayu secang. Nah Sobat UKM, kali ini kita sudah ada di salah satu UKM Cilacap yang memproduksi aneka kain dan juga pakaian. Bisa dilihat, jadi ada macam-macam, baik dari ini, terutama produk utamanya ini kain tenun ya. Ini asli dibuat di Cilacap, jadi nanti kita akan juga melihat ATBM-nya, alat tenun bukan mesinnya gitu ya, alatnya, dan bagaimana proses menenunnya gitu ya. Meskipun juga ada kain yang lainnya ya, ini batik dan juga mungkin ekoprint ya. Kita akan coba lihat kain tenunnya seperti apa ya, karena kain tenun katanya bukan asli Cilacap ya, mungkin banyakkan di Klaten ya, kalau di kita di Jawa ya kenalnya. Nah di Cilacap sekarang sudah ada kain tenun ya, kita langsung aja yuk. Indria Karya kayaknya. Indria Karya. Siapa Indria Karya? Kafarel harus tinggal. Nah Sobat UKM, kita sudah ada nih di apa ya? Pakai nama apa ini? Hasanah apa? Di Hasanah. Indria Karya ya. CV Indria Karya yang
brand Indria itu brand untuk kain tenun dan craft. Kalau untuk yang Khasana itu brand untuk busana muslim. Nah itu ya, ini sudah bareng sama apanya, ownernya ya, Mbak Indri. Dan kali ini kita akan coba pengen tahu sih sebenarnya di apa tadi ya, banyak banget di Indria Pabrikan Apparel ini sebenarnya seperti apa sih awal mulanya sampai ada seperti ini. Awal mulanya apa ya, seneng seni. Bukan pertama, malah bukan untuk niat jualan, tapi seni dipakai sendiri, lah ya. kreativitas. Terus beli baju itu kan mahal, pertama beli baju mahal, makanya dibuat untuk diri sendiri. Akhirnya temen, sahabat, tetangga itu minat, dan dari situlah mungkin lama-lama timbullah keinginan untuk jalan ke bisnis. Terus bisa jalan tenun di Cilacap karena memang basicnya dari kecil. Basic, ya. Itu dari simbah saya memang sudah tenun. Akhirnya yang simbah sudah berhenti untuk menenun, alat-alatnya kita bawa ke Cilacap dan kita kembangkan di sini. Warisan alat. Warisan. Ya. Alat tenun. Tenun juga warisan budaya kayak batik, yang mungkin mulai zaman sekarang mungkin kebanyakan tekstil, kayak tekstil pakai mesin, tapi yang tempat kita masih alat tradisional pakai kayu lah. Itu aja cuma 15 alat yang masih original kita pertahankan. Enggak kita perbaiki, memang adanya seperti itu, tapi menghasilkan kain yang lumayan berkualitas. Nah kalau di sini kan bunyinya tadi pabrik dan aparel ya, berarti kain dan pakaian. Yeah. Nah di sini kainnya selain tadi tenun ada apa saja kainnya? Kainnya basicnya kita tenun. Tenun itu kita ada yang kita batik untuk variasi pewarnaan dan seni. Jadi kita batik, eco print, shibori, kemudian kita patchwork kayak sulam tangan, itu kita aplikasikan ke pakaian setelah jadi. Kalau yang untuk tenun kita masih mencoba pewarnaan alam di Cilacap ini. Nah, terus ngomong-ngomong soal pakaian, berarti pakaian di sini juga desain sendiri ya, Mbak? Ya, desain sendiri, bisa custom, terutama untuk seragam dinas yang sama BUMN, sama teman-teman yang mungkin punya komunitas, monggo kalau mau pesen bisa custom per helai warnanya. Jadi satu lembar itu bisa custom warna sesuai permintaan, dihitung per helai benangnya, ada sekitar 2000 benang itu, kita hitung satu-satu mau warna A, B, C bisa. Nanti kita gambar dulu, baru hasil dari gambar itu kita share ke pembeli, habis itu ACC baru kita produksi. Nah, terus apa ya? Di sini terbatas, jadi nggak jumlah besar gitu mas. Setiap customer itu kita minimal untuk pemesanan 200 meter, bisa lebih, tapi minimal itu limited dan tidak akan dijual keluar kecuali diizinkan sama pemesannya. Jadi tidak bisa dibeli di toko tekstil manapun, terbatas. Limited edition ya. Batiknya juga terbatas. Kalau batik lebih terbatas daripada tenunnya. Batik itu satu motif, satu kain, karena tidak jiplak, langsung gambar manual tanpa pattern. Nah terus di dunia apa ya, kain dan pakaian itu kan juga di jenengan aktif juga ya di desainer ya. Ya. Buktinya kan di 2019 sama 2020 ya, pernah di 2019 itu yang Jateng Invasion, kemudian di 2020 juga ikut Jogja Expo
premium ya. Nah itu ceritanya seperti apa ya? Ceritanya mengalir saja Mas. Apa ya, dari percobaan pertama mungkin ada klien yang seneng, akhirnya dari situlah kita punya community. Dari community itu lambat laun kita kenal si A, si B, si C, dan kita tidak pernah, maksudnya mimpi sampai ke situ kita tidak pernah, soalnya semua proses itu kita jalani, ya udah ini apa adanya, selebihnya berarti kuasa Tuhan. Kalau untuk saat ini kita fokus ke pemberdayaan masyarakat, terutama warga sekitar, terutama daerah ini Kuripan Kidul. Kita masih memberdayakan batik, tenun batik terutama ya Mas. Tapi warga kita ajari dari basic, dari kain biasa dulu. Setelah mereka bisa, baru kita tingkatkan di kain tenun. Nanti kalau sudah kain tenun bisa, kita tingkatkan lagi untuk kain tenun tapi sutra. Itu ada peningkatannya. Karena untuk level batik juga tidak mudah untuk bikin batik yang benar-benar halus. Itu tidak sekedar kita mencairkan malam terus ditorehkan di kain, tidak sekedar itu, tapi value dari seni yang ada di kain itu harus kita angkat. Terus siapa yang membatik itu nanti akan menjadi histori. Daerah mana yang untuk tempat pencelupan itu juga akan menjadi histori kain itu sendiri. Jadi kalau mau cari kain yang limited dari benangnya, kainnya, motifnya, ya cuma di sini. Cara nyarinya di mana itu? Lewat apa biasanya untuk pesan? Instagram bisa. Instagramnya apa itu? Instagramnya indria.arianto. Nah seperti itu ya Sobat UKM, obrolan singkatnya. Nanti kalau pengen tahu lebih banyak ya tadi cek Instagramnya atau juga cek di channel YouTube-nya ya, Indria Arianto gitu ya. Seperti itu, oke ya. Itu aja lah. Pada pengerjaan apa Mbak? Ini buatan kecil. Itu berarti apa? Teknik menjahit apa namanya? Sasiko ya? Dulu sih diajari dulu apa udah punya basic menjahitnya? Rata-rata yang di sini sekolah di tata busana apa bebas belajar ya?
Wis disut karo Mas Anu, ganti pewarnaan iki nggih. Alam. Cuma urung di anu ya nggih. Pegeran sama secang. Khusus pewarnaan kain tenun batik, kita menggunakan pewarna alam. Sebelum kita tenun benang, kita celup dengan pewarna alam dari kayu secang, lalu kemudian kita batik. Ini kita kembali mewarnai dengan kayu secang. Untuk tengahnya sini nanti, luarnya kita menggunakan pewarna tegeran kulit kayu. Meskipun ini satu pewarnaan, kenapa yang itu lebih pekat daripada ini? Karena yang di sana menggunakan, kita tambahi dengan tetes tebu, jadi warnanya lebih coklat gelap. Sedangkan ini natural, kita untuk tumpalnya tidak menggunakan tambahan. Dan satu lembar kain ini kita produksi satu gambar, satu motif. Nanti untuk lembar berikutnya motif yang berbeda. Kenapa harga tenun batik mahal? Karena prosesnya juga lama. Untuk pembuatan dari proses menenun sampai dengan batik dan pewarnaan membutuhkan waktu kurang lebih bisa 2 minggu. Untuk video selanjutnya nanti mungkin bisa kita perlihatkan proses pembuatan pewarna alam. Jadi sebelum kita torehkan di sini, pewarna dari kayu-kayu itu kita rebus, sudah kita diamkan selama berbulan-bulan ya, Dik? Ya. Berbulan-bulan. Contohnya yang tadi itu di sana, Mas. Di sana itu khusus brand-brand untuk pewarna alam dari kayu-kayu, berbagai kayu.